Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang kita yang kelas 10 materinya adalah materi relasi makna. Jadi saya kasih judul makna kata. Makna kata ini terdiri dari ini sudah saya ada 16 ya. Jadi ada 16, akan saya terangkan satu-satu. Yang pertama, kalian harus tahu dulu konsep dari denotasi sama konotasi. Denotasi itu adalah makna sebenarnya sesuai kamus. Jadi makna apa adanya. Ada contoh misalnya meja hijau, itu makna yang sebenarnya adalah meja yang berwarna hijau. Itu makna denotasinya. Sedangkan untuk konotasinya itu adalah makna yang tidak sebenarnya atau kiasan. Misalnya kalau meja hijau di sini meja yang berwarna hijau, maka konotasi dari meja hijau adalah pengadilan. Banyak contohnya ya. Dan sampah masyarakat itu kalau denotasinya adalah sampah yang berserakan di halaman-halaman rumah. Tetapi ketika sampah masyarakat itu dikonotasikan, itu maknanya sudah beda, yaitu misalnya perusuh atau orang yang membuat kriminal dan sebagainya, sampah masyarakat, pengganggu masyarakat dan seterusnya. Nah, konsep ini kalian harus tahu. Kalau sudah tahu, ini akan saya pakai untuk membedakan antara polisemi dan homonim. Nah, sekarang kita masuk di homonim dulu. Homonim itu tulisannya sama, bunyinya sama, artinya beda. Ini sudah saya tabelkan. Homo itu sama, nim itu adalah nama. Homo sama, graf itu tulisan. Jadi tulisannya sama, maka bunyi sama artinya beda. Homo ini sama, fon itu fona atau bunyi, maka bunyinya yang sama. Bunyinya yang sama, tulisan sama artinya beda. Contohnya ada di sini. Polisemi ini banyak arti ya. Polisemi saya taruh di sini. Polisemi banyak arti derajat. Nah, ini untuk contohnya saya lihat di sebelah sana. Ini contoh homonim, homograf, homofon sama polisemi. Ia bisa berdiri setelah digigit ular berbisa. Jadi bisa di sini sama bisa di sini. Tulisannya sama, tetapi tulisannya sama, bunyinya juga sama, bisa dan bisa. Tetapi artinya berbeda. Bisa yang di atas ini adalah artinya sama. Artinya homonim, homo sama nama sama, artinya beda. Bisa di sini itu dapat, artinya dapat. Nah, bisa di sini adalah racun. Jadi tulisannya sama, bunyinya sama, artinya beda. Di sini adalah artinya dapat. Yang di sini adalah racun ular. Maka beda, tidak sama. Nah, untuk homograf, ia membeli apel setelah apel di lapangan. Tulisannya sama, tapi saya bacanya satunya apel, satunya apel. Jadi namanya sama, tulisannya sama, bacanya beda. Apel dan apel, bunyinya yang beda, tapi tulisannya yang sama, artinya pun jelas beda. Apel di sini adalah buah, sementara apel di sini adalah upacara. Maka kalau tulisannya sama, bunyinya beda, artinya juga beda, itu namanya homograf. Graf itu tulisan. Lalu untuk yang homofon, Bang Amir mengambil uang di bank. Jadi tulisannya berbeda. Karena homo itu sama fon-fona, bunyinya kita bacanya sama, bunyinya bank, satunya ya bank. Jadi tidak berbeda, tidak bung, tidak, tapi bank sama bank. Tapi tulisannya nggak sama. Bank di sini adalah kata, artinya juga beda. Nah, bank yang di sini adalah kantor. Maka tulisannya itu tidak sama, tapi bunyinya yang sama. Yang keempat, ini untuk membedakan. Jadi kalau polisemi itu
sederajat ya. Artinya begini, kalau menurut definisiku terlalu panjang. Misalnya kepala sekolah dengan kepala kita sama-sama di atas. Itu namanya polisemi karena posisinya sama sederajat. Podo kepalai, tetapi berbeda makna. Nah, untuk membedakan, bagaimana membedakan kepala, sementara homonim bisa tulisannya juga sama, bacanya juga sama. Kenapa satunya disebut homonim, satunya disebut polisemi? Nah, cara membedakannya itu melalui konotasi sama denotasi. Konsep deno sama kono saya pakai untuk membedakan homonim sama polisemi. Coba kita lihat di nomor 4. Martabaknya jatuh. Martabaknya jatuh di sini makna sebenarnya jatuh ke bawah, bruk gitu ya, jadi denotasi. Sementara untuk martabatnya jatuh, martabat tidak bisa jatuh. Bagaimana kita melihat martabat jatuh? Tidak bisa. Maka jatuh di sini adalah makna konotasi, sehingga denotasi dan konotasi itu disebut dengan polisemi. Beda dengan yang kedua, coba kita lihat. Halaman rumah itu luas. Itu makna sebenarnya memang kelihatan halaman, jadi kelihatan, oh itu halaman rumah, makna sebenarnya. Buka halaman buku itu sama halaman, makna yang sebenarnya juga, jadi tidak ada kiasan di sini. Maka denotasi dan denotasi itu namanya homonim. Deno tambah kono itu poli, deno homonim. Kebalikannya sama, kono sama deno. Misalnya kaki gunung itu indah, kita nggak pernah lihat gunung itu ada kakinya, ada jempolnya, nggak pernah lihat, maka dinamakan konotasi. Kakiku tertusuk duri, memang kaki yang makna sebenarnya kaki kita. Di dalam kalimat ini adalah kaki yang sebenarnya, maka ini denotasi. Nah, denotasi sama konotasi disebut dengan polisemi. Jadi untuk membedakan polisemi homonim itu bisa melalui denotasi dan konotasi, itu lebih cepat. Artinya lebih daripada nanti kita terlalu banyak definisi malah kita tidak ngerti, tetapi untuk membedakannya bisa pakai ini. Nah, ini cara cepatnya begitu. Kita lanjut ke berikutnya. Ameliorasi itu paling cepat itu kita menghafalkannya adalah mulia. Maka kalau mulia ini adalah nilai rasa yang baik. Jadi nilai rasa yang dirasa baik. Misalnya istri itu dirasa baik daripada peorasi. Peorasi itu cara cepatnya adalah peok. Peok itu adalah jelek. Kalau peok jelek, peok itu jelek. Nilai rasa yang dirasa jelek. Kalau istri itu ameliorasi, maka peorasinya adalah bini. Kalau hamil itu ameliorasi, maka peorasinya adalah bunting. Kalau ameliorasinya itu tunawisma, maka peorasinya adalah gelandangan, dan seterusnya. Jadi nilai rasa yang dirasa kurang baik atau jelek itu peorasi, kalau baik itu ameliorasi. Nah, kemudian yang sinestesia itu adalah nilai rasa yang berkaitan dengan indera kita. Jadi misalnya kata-katanya menusuk hati kan indera, ini hati indera. Atau misalnya pidatonya terasa hambar itu kan nilai rasa yang berkaitan dengan indera pengecap ya, indera perasa, maka rasanya hambar, itu namanya sinestesia. Kemudian banyak sekali contohnya dan seterusnya. Asosiasi itu adalah persamaan sifat, jadi makna yang mempunyai persamaan sifat. Misalnya kata amplop itu diasosiasikan sebagai suap karena punya kesamaan bahwa sebenarnya suap itu uang yang dimasukkan ke dalam amplop. Catut itu adalah tukang rentenir. Jadi kalau kita ngomong catut itu maka ngambil, catut itu kan mengambil ya, fungsinya mengambil, jadi mengambil uang, rentenir. Jadi ada persamaan sifat di asosiasi. Nah, untuk meluas dan menyempit akan saya terangkan setelah ini. Saya menerangkan hipernim dulu. Hipernim itu kata umum itu melihat. Kalau hiponim itu kata khusus. Maka kalau kata umumnya melihat itu kata khususnya bisa memandang, menonton, menoleh dan sebagainya. Kalau kata umumnya itu mengangkat, itu bisa menggendong, mengangkut dan sebagainya. Kata khususnya bisa menggendong, mengangkut dan sebagainya.
Kita bisa melihat contoh-contoh yang lain. Nah, untuk antonim dan sinonim saya kira tidak perlu saya terangkan, karena antonim itu pasti lawan kata kalian sudah bisa, sinonim pun juga persamaan kata kalian pasti bisa. Misalnya ya lawan katanya makan berarti minum, lawan katanya tidur berarti bangun, dan seterusnya. Sinonim persamaan kata, misalnya persamaan kata masih banyak sekali. Kita bisa, tadi ada kata menggendong, mungkin persamaan katanya mengangkat, dan seterusnya. Nah, saya akan terangkan makna meluas dan menyempit itu dengan cara cepat, tetapi setelah yang ini selesai. Bisa dikatakan makna generalisasi. Nama lainnya meluas adalah generalisasi. Sementara makna menyempit itu nama lainnya adalah spesialisasi. Spesial, menyempit. Kemudian apa makna meluas? Makna meluas itu kalau didefinisikan bahwa makna ini dulu mengalami penyempitan makna, sekarang mengalami perluasan. Misalnya begini, misalnya kata bapak. Bapak dulu itu bapak kandung kita. Kata bapak itu dipakai untuk bapak kandung kita, tapi sekarang sudah bisa dipakai bapak RT, bapak RW, padahal beliau bukan bapak kita, tetapi dikatakan bapak. Itu sudah meluas. Mengapa? Karena sudah dipakai di mana-mana. Kemudian biasanya untuk makna meluas itu seputar kerabat. Jadi contohnya itu biasanya seputar kerabat, bapak, ibu meluas ya. Dulu ibu kandung kita, tapi sekarang bisa ibu dokter, ibu guru, ibu siapa, nah itu meluas. Lalu kemudian ada kata saudara. Dulu saudara itu adalah saudara kita, saudara kandung. Tapi sekarang kita ketemu orang itu aja kita sudah bahas saudara mau kemana, saudara siapa, dan seterusnya. Ini kata saudara sudah dipakai meluas. Dan putri putra sama. Belayar dulu orang mengatakan belayar itu hanya memakai layar, memakai kain dilebarkan. Tetapi berlayar sekarang pakai motor, boat, pakai mesin pun sudah disebut berlayar. Maka berlayar itu adalah meluas. Kemudian pesawat. Dulu pesawat itu maknanya hanya pesawat yang di atas saja, pesawat yang di atas kita, pesawat terbang. Nah, tetapi sekarang sudah meluas menjadi pesawat radio, pesawat televisi, pesawat telepon, dan sebagainya. Itu pesawat meluas. Nah, kecuali kalau begini, ini pengecualian ya. Ada makna misalnya, siapa nama bapak? Orang itu bapakku, ada kataku. Kalau siapa nama bapak, kita tidak tahu itu siapa, bukan orang tua kita kandung. Tetapi ketika siapa bapak, nah itu adalah orang lain, maka meluas. Karena kita tidak tahu bapak siapa dia. Tetapi ketika ada kata atau kalimat orang itu bapakku, yang menyempit, karena ada aku di sini bapakku, jadi spesialisasi untuk kita, untuk bapak kita, bapak kandung, menyempit. Nah, yang kedua adalah menyempit. Menyempit nama lainnya adalah spesialisasi. Tadi kan sudah saya bilang ya, contohnya misalkan bapak dulu meluas, tetapi spesialisasi ini justru malah menyempit. Misalnya kata biasanya kalau menyempit itu, kalau kita lihat contohnya itu untuk menjadi seorang dokter itu susah, sulit gitu ya. Cara cepatnya begitu. Contohnya apa? Contohnya ada di gelar, ada di profesi, ada di pendidikan. Misalnya contoh menyempit itu dokter itu menyempit. Kenapa dikatakan menyempit? Karena dulu orang menyebut dokter semua orang yang nyuntik atau orang yang bergerak di bidang kesehatan itu menyebutnya dokter. Tetapi sekarang dokter sudah menyempit, mengalami penyempitan. Dokter spesialis paru, dokter mengalami penyempitan. Jadi tidak semua orang dikatakan dokter, tetapi dokter itu mempunyai keahlian khusus baru dikatakan dokter. Ustadz, dulu
Ustadz itu adalah semua kiai, semua orang yang bergerak di bidang agama, semua orang yang bisa ngajar ngaji namanya ustadz. Tetapi sekarang sekolah-sekolah Islam guru saja sekarang sudah disebut ustadz. Sekolah Islam besar itu bukan lagi Pak atau Bu, tapi ustadz atau ustadzah yang menyebut bapak ibu gurunya. Kemudian kiai sama. Dulu semua orang tokoh di bidang agama itu kiai. Tapi sekarang kiai itu sudah ada spesialisasi, ada kiai haji khusus untuk menangani apa, jadi kiai haji dan seterusnya, nyai, ulama, jenderal itu sama. Nah profesi sekarang contoh menyempit untuk bidang profesi misalnya guru. Guru itu dulu semua orang yang mengajar namanya guru, tetapi sekarang guru yang hanya bersarjana lah yang bisa disebut guru. Sarjana pun harus sarjana pendidikan, itu yang disebut dengan guru. Jadi orang yang kalau dulu sekarang menyempit, jadi tidak semua guru itu disebut guru, tetapi hanya bidang-bidang yang pendidikan lah yang dikatakan guru. Perawat sama, perawat dulu orang yang bisa merawat seorang sakit namanya perawat, tetapi sekarang perawat hanya yang di bidang kesehatan yang ada di puskesmas, ada di rumah sakit yang khusus. Kemudian di bidang pendidikan untuk spesialisasi atau menyempit itu sastra. Dulu semua kesenian, seni, budaya itu namanya sastra. Tapi sekarang sastra hanya bergerak sastra hanya khusus untuk puisi, cerpen, drama, tetapi budaya tidak masuk dalam sastra. Dan seterusnya, seni juga tidak masuk dalam sastra. Madrasah dulu sekolah itu namanya madrasah. Semua sekolah orang menyebutnya madrasah. Tetapi sekarang madrasah hanya dipakai untuk sekolah agama Islam saja. Kitab, dulu semua buku namanya kitab, buku pelajaran pun orang menyebutnya kitab. Tapi sekarang kitab hanya dipakai untuk kitab suci agama saja. Dan sarjana dulu orang pinter, semua orang pinter dikatakan sarjana. Tapi sekarang sarjana hanya dipakai untuk lulusan S1 yang sudah menempuh pendidikan selama 4 tahun, itu namanya sarjana. Saya kira cukup itu untuk relasi makna. Semoga kalian paham. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan